Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyiduna wa maulana Muhammadin nabiyil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al mukarramun wal mukarramat yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, Bapak Yusrizal beserta jajaran, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian jamaah kajian rutin kita yang insya Allah setiap kita yang hadir ini Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur dalam ketaatan, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqamah sehingga lagi pada masanya kita ini diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, senantiasa menjadi yang paling utama, tidak ada lagi yang harus keluar dari lisan kita kecuali mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillah ya rabbil alamin. Sampai hari ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat umur. Sampai malam hari ini kita masih diunjuk waktu untuk hidup di dunia. Kita masih diunjuk waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nambah amal ibadah kita di dunia ini. Karena kalau sudah habis masanya dan kita tidak tahu kapan datangnya itu kata Nabi baghtatan. Baghtatan itu tiba-tiba, tidak ada pemberitahuan. Misalnya cak budak sekolah 5 menit lagi masuk sekolah, itu ada pemberitahuan. Tapi kalau mati ini baghtatan kata Nabi, tiba-tiba, tidak ada pemberitahuan dulu. Kita bayangkan kemarin ada di tol Jawa itu kalau nyingok galau kan, ada di beritanya mobil-mobil kecil, ada 4 sampai 6 mobil di pinggir, tiba-tiba dari belakang mobil kontainer besar lumbur, boom. Bayangkan Pak, uang-uang yang ada di mobil-mobil kecil itu mungkin ada yang nak begawi, ada yang nak balik begawi nemui keluarganya, tidak ada pirasat, ngebut tidak nunggu, mobil tuh nunggu dan berhenti ngantri karena ada perbaikan jalan tol. Tiba-tiba mobil besar itu dari belakang remnya blong, seluruh mobil itu remuk, teko yang ada di dalam tuh pasti remuk. Baghtatan, tiba-tiba nih yang datang ya. Padahal yang di dalam mobil itu gagah waras, masih pacak nyetir mobil, perjalanan jauh, masih masuk tol, uji kita caknya lama.
Samulah caji kita main hari sampailah ke bulan Ramadan kaki. Tapi kita tidak tahu takdir kita. Apakah soagi, apakah lusa, apakah minggu depan, apakah bulan depan. Karena datangnya tiba-tiba. Datangnya tiba-tiba. Uang yang hari ini meninggal, dia nyangko besok masih hidup. Sama cak kita. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Karena dari itulah, karena datangnya tadi baitatan tiba-tiba, maka kita sebagai orang beriman ini selalu bersiap-siap. Bersiap-siap. Alhamdulillah persiapannya salah satunya kita datang ke masjid, sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk di majelis ilmu. Ini namanya kita bersiap-siap. Kalau misalnya tiba-tiba datang dan pengajian ini, kira-kira tersender, tertidur, datangi lagi. Itu lemah bu, alhamdulillah. Ya, ada yang galak? Kita amin ke? Tersender. Ya maka kita bersyukur kepada Allah, kegiatan kita Allah Subhanahu wa taala berkahi dengan kita duduk di majelis ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga satu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian maru bil janazah. Liwatlah serombongan jenazah. Kemudian rombongan jenazah ini yang mengiringi jenazah ini ada yang bercakap-cakap, bercerita, ngomong fa'asnaitum 'alaiha khaira. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut wajabat. Tak lama kemudian ada rombongan jenazah lagi yang mengiringi jenazah ini bercerita lagi. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa athnai 'alaihi syarra. Maka Rasulullah SAW bersabda wajabat. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma wajabat, apa yang dimaksud dengan wajib? Kata Rasulullah SAW, tadi iringan jenazah yang pertama diiringi oleh kolega, sahabat, kawan-kawannya, saudaranya. Mereka sembari bercerita tentang jenazah, tentang kebaikannya. Maka kata Rasulullah, alladzi asnaitum bil khair wajabat alaihil jannah. Jenazah yang kamu ceritakan kebaikannya tadi, masuklah dia ke dalam surga, wajib. Wajib dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sedangkan yang kedua juga diiringi oleh kawannya, koleganya, saudara-saudaranya. Tapi di antara mereka ada yang menceritakan keburukan si jenazah tadi. Diceritakan keburukannya, maka kata Rasulullah SAW, alladzi asnaitum 'alaiha syarra wajabat 'alaihin nar. Jenazah yang kamu ceritakan keburukannya itu wajib bagi dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sebenarnya kita sedang menulis cerita kita masing-masing. Kita ini sedang menulis cerita kita masing-masing dan akan diceritakan oleh uang-uang setelah kita kakek. Dan akan diceritakan, kakek pas kita meninggal baru diceritakan siapa meninggal. Oh, si Anu itu. Oh, itu bagus dia tuh. Tiap hari ke masjid, pengajian ada terus. Bagus dia tuh. Sedekah terus. Oh, bagus. Itu dicerita. Maka uang cerita kebaikan tentang kita, wajabat alaihil jannah. Wajib kata Nabi masuk surga. Sebaliknya kalau yang kita tulis dalam cerita kisah kehidupan kita ini keburukan galau. Ngomong tidak pernah benar. Gawean nyaroi wong terus. Asa datang wong bingsal tuh lah pasti. Datang memang itu ke pengajian. Tidak pengajian balik nggak sendal 3 deh. Misalnya. Itu. Maka kata Rasulullah SAW, kamu ceritakan keburukannya, wajabat alaihin nar. Wajib dia masuk ke dalam neraka. Maka kita sedang menulis cerita hidup kita. Kita sedang menulis cerita kehidupan kita. Mudah-mudahan banyak yang dicatat oleh malaikat kebaikan kita. Malaikat Raqib sibuk mencatat kebaikan-kebaikan kita.
Jangan sampai malaikat atid yang sibuk mencatat keburukan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah, marilah kita sambung kajian kita ini dengan minggu yang lewat kita sudah membahas tentang sholatul Jum'ah. Nah, sekarang musannif pengarang kitab ini, kitab Safinatun Najah ini melanjutkan babnya dengan fi yalzamul mayyit. Apa saja yang harus dilakukan kepada mayit? Apa saja yang dilakukan kepada mayit? Untuk mengurus mayit itu apa yang dilakukan? Alladzi yalzamu limayyiti arba'atu khisalin. Yang dilakukan kepada mayit ada 4. Bagi wong-wong yang hidup, yang dilakukan untuk si mayit di antara tetangga kita ada yang meninggal, maka fardu kifayah bagi kita untuk melakukan 4 hal bagi si mayit. Fardu kifayah itu wajib, namun apabila sudah dilakukan salah satu di antara kita untuk mengurusnya, maka gugurlah kewajiban itu bagi yang lain. Tapi kalau tidak ada satu pun yang ngurus jenazah itu, ditelantarkan jenazah itu, maka seluruh kita mendapatkan dosanya. Nah, itu disebut dengan fardu kifayah. Apa yang dilakukan untuk jenazah ini? Yang pertama ghusluhu. Yang pertama memandikannya. Yang kedua wa takfinuhu, mengkafaninya. Yang ketiga wassalatu alaihi, mensolatkannya. Yang keempat wa dafnuhu, memakamkannya. Jadi ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk mayit, untuk jenazah, baik itu saudara kita, keluarga kita, wong tua kita, tetangga kita, diharuskan untuk mengurus jenazah ini dengan memandikannya, mengkafaninya, mensolat akan atasnya, kemudian memakamkannya. Aqallu ghusli, sebaik sedikit-dikitnya mandi, ta'mimu badanihi bil ma'. Jadi sedikit-dikitnya memandikan mayit itu mengucurkan air. Ta'mim itu mengucurkan air ke mayit seluruh badannya. Nah, itu sedikit-dikitnya. Kalau memang tidak ada apa-apa nian, banyunya cuma dikit, kemudian tidak ada wewangiannya, tidak ada daun-daun yang disunnahkannya, tidak ada sabunnya, maka paling sedikit minimal dimandikan, dikenakan air ke seluruh badannya kepada jenazah ini. Wa akmaluhu, dan sempurnanya untuk mengurus jenazah ini, ayyaghsila sawataihi, yaitu mencuci kedua aurat. Sawatah itu kedua auratnya, bagian depan dan bagian belakang. Wa ayyuzilal qadhara min anfihi, yaitu ayyuzil, azala yuzilu itu menghilangkan kotoran min anfi, dari hidungnya. Kemudian wa ayyuwaddi'ahu, kemudian mewudukkannya. Si mayit tadi diwudukkan. Kemudian wa ayyadluka badanahu bisadri, kemudian badannya tadi diberi daun sidar. Kalau dalam budaya orang Arab tuh sidar itu bidara, daun bidara. Atau kalau kita sekarang banyak penggantinya, ada pakai daun pandan atau pakai sabun. Itu. Tapi disunnahkan bisidar. Wa ay yasubbal ma alaihi salasan, disiramkan, yasubbal itu disiramkan air kepadanya 3 kali. Disiramkan air kepada si mayit ini 3 kali. Maka inilah kewajiban kita
fardu kifayah untuk memandikan si mayit. Nah, maka biasanya kalau kita ada yang mandinya itu khusus, memang khusus. Kalaupun kaget Masjid Izzatul Islam akan membuat pelatihan untuk mengurus jenazah, salah satunya memandikannya, wongnya harus diseleksi dulu. Harus diseleksi dulu, Pak. Apa yang harus diseleksi? Pertama, wongnya tidak hobi bergosip. Ya Bu, tidak hobi bergosip. Karena apa? Karena wajib bagi yang mengurus jenazah ini untuk menyimpan, menutup aib-aib daripada jenazah. Mending hobi ngoceh itu jangan. Baru keluar dari tempat mandian tuh, gitu. Aku baru inilah mandi kuang ini. Mulai bergesa. Nah, itu merusak kaidah daripada memandikan jenazah. Makanya sebaiknya yang memandikan jenazah itu wong-wong terdekatnya. Wong-wong yang terdekatnya, anak-anaknya biasanya. Dan tidak perlu disaksikan oleh wong banyak. Ditutup. Karena disitulah anak-anaknya tadi untuk menutup aib-aib daripada si jenazah. Jadi memandikan ini bagian daripada hal yang penting. Hal yang penting. Di dalam sejarah para sahabat ada namanya Hanzalah. Hanzalah ini bujang. Dulunya bujang. Bujangnya agak lama. Tiba-tiba datang jodohnya. Datang jodohnya Hanzalah ini. Kemudian menikah baru malam pertama. Kemudian di subuh harinya datang seruan jihad. Rasulullah memanggil para sahabat untuk berjihad. Maka Hanzalah ini langsung melok peperangan. Walhasil singkat cerita Hanzalah ini yang baru sudah malam pertama tadi, bujang lama baru malam pertama melok jihad. Melok jihad mati pula Hanzalah ini. Meninggal di medan perang, syahid dia. Meninggal. Kemudian ketika dicari oleh para sahabat jenazahnya dicari oleh para sahabat, Hanzalah ini dalam keadaan basah kuyup jenazahnya. Dalam keadaan basah kuyup, maka bersaksilah si istri dari Hanzalah ini. Kata istri dari Hanzalah ini, ya Rasulullah, ya malam itu kami malam pertama, sebagaimana suami istri pada umumnya. Namun ketika seruan jihad ini, Hanzalah belum sempat untuk mandi. Saking dia tadi semangatnya untuk ikut jihad, Hanzalah ini langsung buru-buru untuk menemui panggilan jihad tadi. Ini hebatnya para sahabat tuh. Hebatnya para sahabat ini, ketika sudah ada panggilan jihad, datangnya dari Rasul, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar, langsung baik, cepet. Tidak kaget-kagetnya. Langsung duluan. Maka ini yang disebut kata Nabi, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada wong yang kalau di dalam dirinya ada 3 hal, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Jadi iman ini akan menjadi manis. Salah satunya man kanallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau wong itu menjadikan Allah dengan Rasul itu lebih dia cintai daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kita cintai daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah akan adanya manisnya iman. Hanzalah
Para sahabat keheran-heranan. Ngapa jenazahnya ini basah kuyup? Maka kata Rasulullah SAW, Rasalathul malaikah. Dia dimandikan oleh malaikat. Malaikat yang memandikannya. Dia belum sempat mandi wajib, malaikat yang memandikan. Ini hebatnya jenazah Hanzalah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian aqallul kafan. Kemudian untuk mengkafaninya takfin, sedikit-dikitnya kafan ini saubun ya kafan ini saubun ya ummuhu adalah pakaian yang dia pakai. Kalau udah ada niat, dan memang kalau uang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala disunnahkan dia memakai pakaian itulah. Jadi saubun ya ummuhu, pakaian dipakai itulah. Tidak meski nak pakai kain kafan. Tapi memang akmaluhu lirrajul, sempurnanya bagi laki-laki salasu lafaib, 3 lapis kain kafan. Salasu lafaib, jadi 3 lapis kain kafan disunnahkan untuk laki-laki. Wal mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatan. Qamisun gamis, khimarun penutup kepala atau jilbab, izarun sarung, dan 2 lapis kain. Itu sempurnanya untuk ibu-ibu. Nah, biasanya wong tua kita, ustadz kita, ustazah kita yang biasa memandikan, mengkafan ini sudah bisa memodifikasinya. Kain kafan ini ada yang dibuat gamisnya, penutup kepalanya. Itu bagian daripada menyempurnakan pengurusan jenazah ini. Kain kafan ini disunnahkan untuk dipakai yang berwarna putih. Disunnahkan berwarna putih. Kurasa belum ada kita yang nyaksikan jenazah pakai kain yang selain warna putih. Ya. Walaupun cintanya ibu-ibu dengan Hello Kitty tidak boleh. Ya. Pakai wayang pink misalnya kan. Oke, disunnahkan berwarna putih, kain kafan yang biasa kita beli. Kalau kiai kami di pesantren dulu dia sudah beli Pak dari sekarang. Lado di samping tempat tidur. Nah, kalau kita ada yang belum beli loh, ngeri. Gitu. Kalau kiai kami dulu dia sudah nyiapkan untuk dia, untuk bininya, didudukkan di samping tempat tidur. Nah, jadi kalau pas tangi tidur tuh yang dijingok kain kafan. Sehingga apa? Sehingga semangat untuk ibadah. Semangat untuk sholat tahajud, semangat untuk sholat witir, semangat untuk istighfar di waktu sahur. Karena yang disaksikan itu kain kafan. Ya. Jangan ini di samping tempat tidur buku Bonanuta. Saat tangi tidur mulai ya. Nak nyari dunia pula, nak nyari pula, utang masih banyak. Tidak terkenang di mati lagi. Jadi bagus untuk mengingatkan kita kepada kematian. Jadi fi takfinil mayyit ini, mengkafani mayit ini sempurnanya itu. Untuk laki-laki 3 lapis kain kafan, untuk perempuan ada komisnya, ada khimarnya, jilbabnya, ada izar, sarung, ada 2 lapis kain lagi. Kemudian arkanus sholatul janazah, rukun salat jenazah. Arkanus sholatil janazah sab'atun, rukun salat jenazah ini ada 4. Rukun salat jenazah ini sab'atun, 7, mohon maaf. Yang pertama al-awwal an-niyah, niat salat jenazah. Kemudian yang kedua ats-tsani arba'u takbirat, 4 kali takbir. Kemudian yang ketiga al-qiyamu ala qadir, berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang keempat qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah merupakan
rukun daripada salat jenazah. Kemudian yang kelima, al-khamis as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Kemudian yang keenam, ad-du'a lil mayyit ba'da tsalitsatis. Berdoa kepada mayit setelah takbir yang ketiga. As-sabi, yang ketujuh, assalam, mengucapkan salam, melakukan salam. Jadi ada 7 ini daripada rukun-rukun salat jenazah. Ya. Kemudian kita berdiri, kita menyiapkan jenazah itu berada di depan. Ya. Kemudian bersiap-siap, imam sebaik-baik yang mengimami jenazah ini adalah wong yang paling dekat dengan si jenazah, yang paling dekat, anak-anaknya, itu sebaik-baiknya. Kemudian kita disunnahkan wong yang mengurus jenazah ini, wong yang ikut menyolatkan jenazah, kemudian mengantarkan ke makamnya. Maka kata Rasulullah SAW, baginya qirratain. Apa qirratain itu? 2 qirrat. Apa ya Rasulullah qirratain itu? 1 qirrat itu kata Rasulullah SAW, 1 gunung emas. 1 gunung emas. Kalau 2 qirrat berarti 2 gunung. Pahalanya kita dapat. Jadi kalau ada jenazah, kalau kita melayat, jangan duduk cogok-cogok bae begesa. Ya. Oh, wong di dalam masjid nyolat ke, dia sudah apa belum nyolat? Sambil ngerokok ngomong itu. Ya. Ada ngomong itu. Balik. Jangan sampai pahalanya besar. Ya. Seorang jenazah yang dia disolatkan minimal oleh 40 wong yang soleh, atau 40 wong yang baik, atau 40 wong yang tidak melakukan kemusyrikan, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kaki yang nyolatkan kita banyak, sehingga Allah ampuni dosa-dosa kita. Mak mana supaya yang nyolat ke kita banyak? Ya tadi, muat cerita yang bagus. Muat yang cerita yang bagus. Kalau cerita kita jahat, dengan wong kita jahat hati, dengan wong nyakiti wong baik, mulut kita tidak pernah dijaga, asa kita ninggal tadi, wong itu datang pasti. Yang kita kata itu datang, cuma ninju. Matinan sudah. Iya pasti. Tidak noa ke kita, dia ninju baik sudah datang. Oh lah matinan sudah, lajulah kau antak lah. Tapi kalau kita jago, kita cerita yang bagus tadi, kita tidak neko-neko hidup nih, lurus-lurus baik, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kebaikan. Maka salat jenazah ini penting. Salat jenazah ini mengingatkan kita galau-galau, segagah-gagahnya kita hidup di dunia. Apalah yang kita yang paling gagah hidup di dunia ini? Berduit, berpangkat, punya harta banyak, hebat, pinter, punya titel. Apa yang kita gagahkan di dunia ini? Sehingga pada masanya tidak ada lagi yang bisa kita gagahkan ketika jasad kita sudah terbujur kaku. Tidak ada yang kita bangga-banggakan lagi. Pangkat kita, seragam kita, harta kita, apa yang bisa kita banggakan? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, dinjuk kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berumur-umur, seumur-umur datang kakinya ke masjid. Lah diajak oleh ketua masjid, payo datang. Tak datang memang itu. Ya. Sekalinya datang dia tak ngawak motor. Sekalinya datang dia digotong wong. Datang ke masjid ini. Sekali dia sholat berjamaah di masjid, dia bukan di belakang imam tapi di depan. Hebat mamang itu. Ya.
Sekali itulah datang ke masjid, asak dia berjamaah, bukan di belakang imam tapi di depan, di semayang guwong. Nah, mudah-mudahan tidak kate di Patra. Awal. Ya mudah-mudahan. Nah maka inilah pentingnya kita mengurus jenazah ini. Jadi rukunnya tadi ada 7, jangan sampai kita tidak tahu ataupun tidak mempelajarinya. Minimal kita, apalagi kita sebagai anak, kita sebagai wong tua misalnya, nah kita bertanggung jawab untuk menyolatkan jenazah tadi. Kemudian yang keempat, fi dafnil mayyit, yaitu memakamkan mayit. Aqallul dufni, sedikit-dikitnya menguburkan mayit ini, minimal di yang kuburnya itu khufratun taktumu rahihatuhu wa tahrusuhu minas siba'. Jadi lubang, khufrah itu lubang yang minimal aroma atau baunya itu tidak sampai keluar, ya, tidak sampai keluar. Kalau kita kebiasaan itu kurang lebih 2 meter, nah, kurang lebih 2 meter, malah 4 meter saro yang ngeduknya, 2 meter kurang lebih. Nah itu kurang lebih aromanya itu paling dikit tidak tercium lagi baunya. Kemudian wa tahrusuhu minas siba, dan menjagonya, tahrus itu menjagonya minas siba. Siba itu hewan-hewan buas, ya, hewan-hewan buas yang kalau lubang itu dekat, dangkal, maka kemungkinan akan mudah untuk dibuka. Wa akmaluhu, dan sesempurnanya qamatun wa bastatun, sempurnanya adalah qamah, ya. Qamah itu seukuran manusia, ya. Qamah itu seukuran manusia. Bastah itu sedikit lebih luas. Jadi kalau makanya kita biasanya kalau nak buat lubang kubur tuh diukur dulu jenazahnya, sedikit lebih luas dari si jenazah. Kemudian wa yudha'u khaddahu 'ala turab wa yajibu tawjihuhu ila al-qiblah, dan meletakkan di atasnya itu, ya, turab, tanah, ya, diberikan tanah, kemudian wa yujabu tawjihuhu ila al-qiblah, dan diwajibkan untuk menghadapkannya ke kiblat. Jenazah tadi diwajibkan untuk dihadapkan ke kiblat. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, itulah akhir dari kita, galau-galau, rumah terakhir kita, rumah pertama kita yang kita buat di dunia. Ada yang 10 kali 15, ada yang 7 kali 15. Kalau kita di perumahan ini sama galau, kecuali yang hook, biasanya sama galau. Itu rumah yang kita bangun di dunia ini, yang kita bagusi, yang kita cat, yang jendelanya kita pelamir, yang lantainya pakai granit, yang pelapornya pakai yang apa yang ini hari ini? PVC. PVC. Nah, yang pokoknya yang kita bagus-bagusi interiornya itu selesai, kita tinggalkan. Yang kita pakai yang mana? Yang tadi, yang lubang tadi. Kita bakal ke situ kan. Lama. Lagi kita di perumahan nih, ada yang tenornya 15 tahun, ada yang 20 tahun. 20 tahun kita cicil rumah ini, selesai 20 tahun kita ninggal. Bini kita kawin lagi. Mamang itu yang nempatnya, laki barunya tadi. Kita yang nyicilnya 20 tahun. Misalnya Bu ini gitu. Mana tempat kita? Ya yang tadi lah, yang dikuburkan tadi lah, itulah tempat kita yang akan kita huni. Dan takutkah yang mengiringi jenazah itu, kata
Rasulullah SAW ada 3. Irji itsnain, duonya balik. Diiringi kita ke kuburan. Apa yang balik ini? Amwaluhu, harta-hartonya tadi tidak dimasukkan ke dalam kubur. Kita beli jam bagus, jam ada yang rego 200 juta, ada yang rego 100 juta, tidak dimasuk uang ke dalam kubur tadi. Ya? Pakaian kita yang di lemari itu, di lemari itu banyak pokoknya. Di dalam lemari kalau bapak-bapak nih paling 2 lurung di lemari itu. Ibu-ibu yang gamis untuk minggu pertama, gamis minggu kedua, tinggal galau itu, habis galau, tidak ada yang dibawa. Pakaian, harta kita selesai. Apa yang tinggal dengan kita? Harta balik lagi ke rumah-rumah kita, bahkan dibagi-bagi ke uang. Nah ini. Keluarga, bini, anak, tidak ada yang sanggup untuk melok ke kita. Siapa yang galak melok dalam kubur? Secinta-cintanya anak ke orang tua, ada galak aku melok bak dalam itu. Ya? Ada tak secinta-cintanya bini dengan laki, bu, kamu muat tenda di samping kuburan laki itu. Semalam lagi lah takut. Tidak ada, balik nangis, seminggu nangis, sebulan nangis, 3 bulan beras lagi. Sudah selesai, dunia berjalan sebagaimana mestinya. Yang tinggal dengan kita siapa, kata Rasulullah SAW? Amal, salat, zikir, baca Quran, duduk di majelis ilmu, puasa, segala hal kebaikan kita, sedekah. Itulah yang meramaikan kuburan kita, yang menerangi kuburan kita, yang meluaskan kuburan kita. Lalu sebagai kita uang yang beriman harusnya cerdas. Apa yang kita lakukan? Bersiap-siap. Aqyasu min ummati aktsaruhum dzikrul maut wa syaddur istidadallah. Sebaik-baik, secerdas-cerdas umat Rasulullah SAW adalah yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk ketemu dengan kematian itu. Itu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. 4 hal ini menjadi peringatan bagi kita, menjadi kebaikan untuk kita galau-galau, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa bersiap-siap dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.